Ya, sekarang kita masih ke-8. Kita masih ngomongin masalah Allah di mana mengampuni seluruh umatnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam nisfu Sya'ban. Ada 18 kelompok yang tidak diampuni pada malam itu sebelum mereka bertobat. Orang kapanpun dan dimanapun kalau sudah bertobat maka dianggap dia tidak punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kamalla dzambalahu. Orang yang bertobat seperti orang yang nggak punya dosa. Nih orang nih malam nisfu Sya'ban kagak minta ampun sama Allah. Itu kan ibu-ibu, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam pengampunan, disebut dengan Lailatul Baro'ah. Malam pengampunan, malam Idul, malam lebarannya siapa? Malaikat. Malam lebarannya malaikat itu ada 2. Kayak kita ada 2. Kalau kita Idul Fitri dan ada Idul Adha. Kalau malaikat malam nisfu Sya'ban sama malam Lailatul Qadar. Turun malaikat memintakan ampun buat kita, minta menyampaikan doa kita kepada Allah supaya dijabah sama Allah. Jadi kita ini ketika berdoa, kita beristighfar, dibantuin sama malaikat. Untuk apa? Untuk supaya kita diampuni, untuk kita supaya diterima permintaan hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Tapi ada yang gak diampunin sama Allah karena memang dia gak minta ampun atas perbuatan dosanya ini gitu. Jadi harus apa? Harus ada penyesalan, harus ada ungkapan, ucapan, enggak sekedar astagfirullahaladzim doang. Kalau astagfirullahaladzim di wali-wali itu secara umum. Tapi kalau misalnya dia membunuh, dia pergi ke dukun, dia pergi ke tukang tenung, mesti ada ucapan gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunin saya selama ini udah lupa. Aku telah melakukan perbuatan yang dosa banget, ini tidak boleh, gitu ya. Ibu pernah ngelakuin enggak ini? Pergi sono dukun ya. Bukan ke dukun beranak, bukan. Ke dukun. Mudah-mudahan ibu-ibu kalau namanya ruqyah itu pastinya bukan. Kenapa? Karena yang ngeruqyah itu bukan orang sembarangan, dia ustadz pastinya. Pastinya ustadz, kemudian yang dibaca Al-Quran, dia ngerti agama. Tapi kalau ustadz pun, kalau dia pakainya jin, dia pakainya jin nih buat nolongin dia, tapi pakai Al-Quran, sama aja. Ya sama aja dia dukun. Ini dibacanya di akhir. Iya, saya juga tahu ruqyah. Ya maksudnya saya itu dukun apa bu? Bukan, insya Allah bukan. Ya jangan. Ya, jadi ibu-ibu Al-Quran itu bisa ngejorok, bisa nuntun kita ke surga, bisa juga ngejorokin kita ke neraka, tergantung kitanya. Ya, kalau kitanya pakai Al-Quran, minta bantuannya sama jinnya jin kafir. Jin itu ada 2, ada jin kafir, ada jin Islam. Nah, maka kita udah, terus kita ibu-ibu kan kalau manusia ada yang ininya jin gitu bu, minta bantuannya sama jin. Jadi jangan.
Jinnya kelihatan nggak sih? Ibu-ibu, malaikat dan jin, saya beranggapan kita nggak pernah melihat. Karena kenapa ibu-ibu? Ini jin dan malaikat tubuhnya itu besar banget. Ya, malaikat Israel tubuhnya nih Bu dari setinggi atas langit sampai ke dasar bumi tubuh. Iya, malaikat. Jadi kalau kita suka ngelihat, iya, jadi tinggi banget Bu, tinggi banget. Saking tinggi besarnya, ini air yang ada di lautan, di sungai, di danau, diguyur ke atas kepalanya malaikat, maka tidak jatuh setetes pun ke badannya dia. Kalau kita urut kagak? Enggak nyampe, saking apa? Saking besar dan tingginya. Jadi kalau misalnya kita kan kalau meninggal kan nanti dicabutnya sama malaikat Israel ya. Iya. Itu kita enggak melihat. Jadi cuma bayang-bayangan aja Ibu. Iya. Nah, ibu-ibu, malaikat Nabi besar kita Muhammad SAW jarang melihat malaikat Jibril. Kenapa? Enggak tahan, enggak kuat Nabi. Ya, jadi seringnya Nabi ketemu sama malaikat dan memang Nabi rindu banget, pengen banget sering ketemu sama malaikat, tapi bukan dalam bentuk, tapi dalam bentuk manusia. Dalam bentuk nanti ada suara gemericik air, ya. Ibu-ibu senang nggak kalau nggak dengar gemericik air? Senang, adem rasanya Bu. Ya, ada suara lonceng, suara apa aja gitu. Enggak, ya. Lah itu mericikannya ada apa? Jangan kaget mericikan menjadi takut saja. Di kampung mana ada mericik. Ya. Jadi ibu-ibu tuh datang tuh malaikat tuh datang tuh buat nyabut nyawa gitu ya, misalnya ayah-ayahnya ibu-ibu cuma bayang-bayangan doang yang kelihatan, kita kagak nyanggup Bu. Ya, alamnya malaikat dengan alam kita tuh berbeda banget ya. Tapi bisa dijadikan temen. Orang yang suka bertemannya sama jin itu umurnya nggak panjang-panjang amat, nggak kuat ibu-ibu, nggak kuat. Apalagi jinnya jadi tuyul, badan kita bisa kurus, makanan kita dimakan sama dia. Dulu. Lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin di mana di malam nisfu Sya'ban umatnya Nabi Muhammad diberikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan, tapi sementara 18 golongan ini tidak diterima, tidak diampuni oleh Allah karena dia tidak sempat bertobat. Jadi pertobatannya ibu-ibu, makanya ibu-ibu sholat tobat itu nggak ada waktu Bu. Misalnya nih kita nih, ya padahal sih ya Bu ya, ibu-ibu kita bohong sama suami, kita ngegentak suami, dosa nggak? Dosanya kecil apa besar? Besar. Tapi kagak nyadar saya, nggak sholat taubat gitu Bu. Wih, sampai begitu amat ya benar sih. Mestinya kita sholat taubat kita. Saya nggak sholat taubat. Jadi ibu-ibu ketika kita sadar ngomongin orang, musuhin orang, fitnah orang, itu dosa besar. Dengki sama orang, itu dosa besar. Mestinya langsung harus kita sholat taubat. Jadi bukan cuma malam doang sholat taubat. Ketika kita ingat abis kita berbuat dosa, ya Allah astagfirullahaladzim, sholat sunat taubat rakatain mustaqbilat Allahu akbar.
bilang deh, ya Allah saya nyesel, ya Allah ampunin saya. Walaupun nanti kita kerjain lagi gitu ya. Berendam sama saja. Kita berendam gitu. Kesel. Yang penting suami kita kagak denger kan, kalau kita gerendeng ya, gerendeng Sendiri-sendiri. Lah katanya suami Udah kemana kita Iya. gerendam ngomel diri. Ya Allah benar-benar nanti gini ibu-ibu, tapi kita nggak bakalan diampunin sama Allah sebelum suami kita maafin kita ya. Makanya ya Allah mudah-mudahan kita dimaafin ya sama suami kita ya. kita misalnya nggak sholat tobat, nggak nih saja habis sholat tobat terus kita minta maaf, apa itu diampunin apa belum Iya. sholat tobat itu bagaimana tuh? Karena ini hubungannya sama manusia ya. Iya. Jadi kita udah minta maaf nih sama suami, terus dia segini. Nah nanti kita sholat tobat yang malam tuh ya. Berarti secara keseluruhan. Iya. Kalau mau sholat tobat nggak apa-apa. Sering-sering sholat tobat itu bagus. Tapi sholat tobat itu cuma malam doang. Terus yang Sama sholat habis isrok dan sholat isrok terus itu sholat kita istighfar bukan sholat taubat. istirahat baru itu sholat saja kalau tobat Kenapa? Mak nyautinnya pas giliran lagi suami marah atau nanti-nantian? Cakep banget itu. Loh, kalau saya aja pokoknya kita diem aja. Kalau dia marah, udah kita diem aja. Dia nggak malu aja, dia mau minta maaf sama saya, berarti dia salah. Minta maaf, ya udah minta maaf. Yang ngomel siapa? Saya, Oh, oh dia yang ngomel. saya gimana aja udah tahu ini, udah minta maaf. Karena dengan siapa kalau dari Oh, kesalahan. ini mah lagi ngomongnya. Oh iya, tadi lagi ngomong kita marah-marah ya sama laki ya. Minta maaf dia langsung ya. Iya, cakep itu. Saya kenapa ya? Nggak minta maaf. Iya. Ya kayak gitu mungkin orang menjadi sholat. Saya nggak pernah melawan laki. Harus saja bilangin, dia kan harus saja kan artinya kamu suka. Enggak, bukan. Saya mah takut sama laki. Kalau dia ngomel, kenapa dia ngomel? Karena kita berbuat salah gitu kan. Kalau saya ngomel, kayaknya saya takut ya ngomelin laki dah. Pelan-pelan. Nyautin. ya Ngomelin dia tapi nyautin dia saja sama aja. kalau ngomelin nggak pernah kalau dia ngomong kerasa kita bener Nyautin. Saya nyautin sama ustaznya. aja jadi yang Kadang lawan saya gergetan, kita sautin aja dah. Ya udah. Gini ibu-ibu, masalah dosa itu ada rasa di kita. Bukan gini, maksudnya gini. Tuh boleh apa nggak usah nanya. Nggak usah nanya sama saya. Dosa nggak tuh? Kalau udah kita ngomong dosa apa enggak, itu udah ada rasa di kita. Dosa. Nah, jadi nggak usah nanya. nggak boleh nanya Jadi ibu-ibu, dosa itu ada rasa di kita. Iya, bersalah itu ada rasa di kita. jadi jangan nanya lu guru ini kalau pasti Maksudnya gini, kalau kita ada rasa bersalah, itu adalah perbuatan salah gitu. dosa kalau nggak ngerasa bersalah Nah, baru. itu kamu saya nggak ngerasa bersalah Ibu-ibu, di dalam hati kita ini ada yang namanya hati nurani. Dia yang nunjukin kita kalau kerjaan kita itu salah atau tidak. Iya. Kalau ibu-ibu ada ngeganjel kayak begini nih, ya Allah, saya kok jahat amat sama dia ya, ngegentak-gentak. Itu udah kesadaran dari kita bahwa kita baru aja berbuat salah. Yang namanya berbuat salah pasti dosa gitu. Jadi nggak usah nanya. saya bingung jadi
Kan bosan nanya. Nah, misalnya dia ngomong, saya merasa saya benar. Kan saya jadi jawab tuh dia. Nah, Ibu-ibu, kalau menurut saya mah, kalau dia lagi marah, jangan ngomong kita, gitu aja diem. Nanti kalau kita lagi berdua-duaan baru gitu. diem aja saya kadang-kadang. Kalau lagi marah-marah, ibaratnya ini api lagi nyala, Ya itu pesen bapak. disiram sama bensin. Ah, kayak apa tuh? Ya, pesen bapak saya Tinggalin aja. sama kamu saja, tapi rasanya mendidih aja. Tapi makin nggak pernah gaul. Udah menjadi istri saya. Nah ya. Mata motor. Gue tahu banget dari dulu dia kan kawan dulu. Jadi kalau saya sama-sama, saya nggak pernah minta maaf, Dan saya suami nggak pernah minta maaf. Lebaran, bentar lagi lebaran. Saya mau minta ibu lebaran, saya mah sampai diciumin, ibu diciumin kan? nggak dicium lah. Oh kirain saya doang dicium, Saya doang apa? dicium, saya maafin ya Yum ya, gitu. Saudara dicium sama ponakan lah. Saya mah ngomongin bukan ponakan laki, Iya, maksudnya ngomongin dicium sama laki. Iya, sama laki juga dicium, apalagi sama laki. Sama ponakan aja dicium. Ibu dicium sama ponakan suami? Bukan ponakan saya. Oh, kirain ponakan suami. Bukan ponakan Dia saya. pengen nunjuk aja ponakan suami. Bukan ponakan saya. Jangan keteradahan. Ponakan suami mana? Ponakan suami dipeluk. Dia salaman aja kagak boleh. Mantu laki nggak apa-apa. Enggak batal. Ibu-ibu subhanallah, Allah kasih sayangnya kepada kita. Mantu ibu-ibu kagak batal. Coba ibu-ibu. Tar dulu apa kalau saya lagi ngomong. Ibu-ibu, iya kalau saya lagi ngomong jangan sautin dulu apa. Tar dulu. Ya ayo enggak, saya tanya. Soalnya Tar dulu. Ibu-ibu, kita kalau lagi sakit, berat badan kita beda nggak? Beda. apa berat? Berat. Kagak bisa diurusin sama anak perempuan. Yang bisa siapa? Gulang-guling kita. Ya, bukan gulang-guling bisa. Nanti pas giliran mau ngangkat, panggil tuh ada ipar kita. Biar apa? Biar ngangkat ibu kita. Tuh ngerasain tuh bu. Ya, orang perempuan mah soknya doang, agak kuat. Iya. Ya makanya mantu kagak batal. Coba ibu-ibu kalau mantu batal. Iya. Kalau Nggak bisa nolongin yang sakit ya. Ponakan Nggak saja. bisa nolongin mertua lagi. Ponakan kita perempuan. Itu dia kan kami punya laki. Kita dicium itu kita nggak boleh. Kagak boleh. Kita punya ponakan perempuan. Terus kawin. Terus kita dipeluk sama lakinya. Dulu. Aku yang dipeluk doang dicium sama dia. Nggak boleh. Buang. Anak saya Sama kayak anak ipar ponakan itu. ceritanya saya kan dia anaknya meninggal. Saya datang. Oh, maksudnya dia begini ya dia. Terus langsung kita di, wah ini bocah apa-apaan? Dalam hati saya. Kalau ponakannya masih kecil di bawah umur belum balik kagak apa. Ini udah anaknya meninggal saya datang. Jadi udah tanya apa dia kegirangan saya datang. Gua kemana sih ya? Jadi memang kadang-kadang suka begitu ya Bu ya. Dia kagak nyadar diri gitu, saking dia lagi butuh pegangan ya, dalam keadaan dia sedih anaknya meninggal, kemudian dia pengen berbagi kedukaan, akhirnya emang dia dekat hubungannya ame sadanani, dipeluk deh, kagak nyadar. Ini bocah apa-apa ya dalam hati. Terima aja saya. Bukan terima kasih saya dicium sih sebenarnya. Cuman saya nggak enak. Udah ya, stop ya. Sekarang tanggal berapa Bu? 12 apa? Main. Kagak nanya Mai. Bulan Ibu-ibu bilang-bilang ya,
Kalau udah Lebaran haji, puasa. bukan lebaran haji dari tanggal 1 cuma kan kita punya bacaan tuh Bu. Iya. Ya kan? Punya bacaan belum dicari-cari itu Bu, bacaan kita apa itu setiap harinya. Kayaknya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya. Iya, satu. Satu Dzulhijjah ada jumhur ya, la ilaha illallah, ada jumhur, la ilaha illallah, ada apa jumhur gitu ya. Oh. Ibu-ibu cari tuh fotokopiannya. Ya. Kira-kira Selasa besok udah masuk belum? Hari Senin. Oh iya. Berarti ibu-ibu Selasa besok walaupun nggak baca, ibu liatin ke saya. Ini sadar nih, udah punya ya. Kalau misalnya saja di rumah nggak ada kemana tahu lah, terus gimana saja? Fotokopi dah, fotokopi. Terus saja ngasih. Saya nggak bakalan fotokopi. Ada, pernah dicari ada. Itu yang punya adik fotokopi mau ngapain? Ibu-ibu kan sekarang banyak ya. Oh iya, saya punya komplit banget Bu. La ilaha illallah ada di bukunya panjang. Nah, itu aja tuh. Saya mau tahu dia, saya kasih saya. La ilaha illallah ada di bukunya tuh panjang gitu. Iya, aku juga mau kemana orang-orang Kasih ono. Yang pada rajin puasa deh ya. Saya mah ngomongnya yang pada rajin, karena saya kagak rajin. Yang kagak rajin puasanya 89 ya. Yang kagak rajin Senin Kemis deh tuh kalian. Senin Kemis niatin dulu. Oh Senin ya, Senin masuk ya. Tanggal 1 tuh, cakep. Jadi nanti ibu niatinnya begini. Di nawaitu sama godir angkogoi Ramadana ma'a sunnati Dzulhijjah ma'a sunnati Isnin saya niat puasa qada Ramadan dengan sunat Senin dan Dzulhijjah. Jadi dan banyak lihat. Kata segala ulama haramlah memegang segala pekerjaan yang demikian itu. Memegang tuh maksudnya nggak boleh ngerjain yang tadi tuh, ya. Dan haram pula pergi ke rumahnya tukang tenung, tukang dukun. Nggak boleh nunjukin, nggak boleh ngerjain, kagak boleh. Terus dan haram pula pergi ke rumahnya, nggak boleh ke rumahnya. Dan membenarkan kata mereka itu nggak boleh juga, dosa. Kadzabal munajjimuna walau shadaku. Walaupun benar itu omongan ahli tenung, tetap aja peramal itu bohong omongannya walaupun benar omongannya. Dan haram pula memberi upah kepada mereka itu, ya kan pasti ada upahnya ya. Maka uang yang kita kasih sama dia haram hukumnya. Maka wajiblah atas barang siapa yang jatuh di dalam segala pekerjaan yang tersebut itu bersegera tobat daripadanya. Jadi suruh tobat. Kesembilan, hasid. Apa itu hasid? Orang yang berdengki-dengki sama Islam. Maka makna dengki itu menciptakan hilang nikmat pada orang yang lain dan suka kedatangan bala dan mandorot atasnya. Jadi ibu-ibu gini, dengki itu apa? Iri. Ibu suka iri nggak? Suka. Ya Allah, enak banget ya. Dia mah pinter. Saya ngiri deh sama dia deh.
ya, dia duitnya banyak, kagak ngapa-ngapa, Itu mobil habis rumah ya nggak ngapa-ngapa, itu namanya ghibah. Kalau ini dia sehat. Malah ngiri itu buat apa? Buat memacu semangat kita. Iya, ya Allah, dia mah karena duitnya banyak, jadi amalnya banyak gitu ya. Jadi positif. Itu nggak apa-apa dalam agama, dalam istilah bahasa Arab namanya ghibah. Yang dibilang dengki ini hasud, itu dia. Al hasud la yasud. Orang yang dengki nggak bakalan jadi apa? Jadi berkah, jadi lancar, nggak bakalan. Iya, orang yang dengki munculnya dari hati bukan? Dari hati munculnya ke mulut. Orang kalau lagi ngomong masalah kejelekan, kira-kira artinya berdebar-debar enggak? Berdebar-debar, ya kan? Berdebar-debar, emosi. Bisa-bisa ibu-ibu gara-gara kayak begitu darah tinggi, bukan karena itu. Ini juga nih pasti nih dia ada yang dipikirin yang dia nggak bisa ketahan. Agak tahu kita, ya. Jadi ibu-ibu kalau ada kayak begitu tuh, nih pasti dia nih kagak nahan nih, ya. Ya, iya, kurus kering nggak? Kurus kering. Pokoknya dijelek-jelekin tuh orang yang dia iri, namanya hasud. Jadi ibu boleh ngiri, tapi jangan jelek-jelekin orang. Jangan ngejelek-jelekin orang yang kita iriin. Itu namanya hasud. Kalau diri sehat, dia enak sehat. Itu dia. Ya Allah tuh orang, ya kadang ngaji, senang banget. Tuh, ngiri nggak? Ngiri. Boleh nggak? Boleh. Ya, jadi iya iri yang positif. Nah ini lagi ngomong kalau namanya ghibah bukan hasud. Nah, ini lagi ngomongin apa? Hasud. Ibu saya stroke. Kenapa stroke? Nggak kuat otaknya. Kenapa? Selama ada bapak saya usaha yang pegang abah. Kalau orang laki kekuatannya lebih ya, lebih banyak. Jadi ini banyak masalah. Kemudian turun ke ibu perempuan banyak. Akhirnya nggak kuat. Ya, makanya jangan banyak pikiran ke ibu ya. Dia kuatnya cuma seminggu. Ya bu ya, kuatnya seminggu ya. Tandanya masih sakit, cuma seminggu, terus dia jatuh. Enggak, satu doang. Sebulan. Kata saya nonton kagak kuat nih. Udah lama, udah 3 bulan ada. Udah 3 bulan. Dia nganterin dia cuci darah. Sebab dia ngurusin ini. Iya, banyak yang diurusin. Banyak yang dipikirin. Banyak urusannya. Nah, makanya Will tuh jangan ini. Dia pikirin dulu, kita sama-sama. Iya, laki sakit itu saja sendiri-sendiri nih pikiran kan. Jangan sih saya mau sama gini. Banyak zikir, banyak Quran. Astagfirullahaladzim. Tadi mau udah ada Ibu-ibu perempuan itu kadang-kadang begini. Waktu ada laki, ya, pas giliran lakinya meninggal muncul dia penyakit. Iya. Padahal itu penyakit ditahan sama Allah kali ya. Iya, Ditahan buat apa? Buat ngurusin laki. Pas lakinya meninggal, adik saya itu begitu tuh. Ibu saya begitu.
Pas giliran udah, waktu abah saya masuk, abah kuat ibu saya. Adik saya kuat. Kuat-kuatin harusnya. Dikuat-kuatin. Pas meninggal langsung. Buat terpaksa jadinya. Iya, pas giliran Pak Yusuf meninggal, muncul tuh banyak penyakit. Iya, dia juga. Jadi dia waktu ada suaminya ngegamblok, gitu. Kuat ya, Ustaz? Ngegamblok. Jenani. Benar Gemuk kuat ya, kita nusuk gendut gitu. Lakinya enteng ya. Orang gemuk Bang. Kamu berapa Yusuf? Saat Yusuf mah gemeng. Udah bisa manggul Itu kata Ustaz. Iya. Ustaz lihat. Apalagi nanya mati. Dia kecil baru kuat ya. Tapi kuat-kuatin daripada Jenaninya gemuk. Iya, maksudnya dia gemukan lakinya Ustaz aja. Oh, iya. Gemukan yang dia panggul. Kalau Wati gimana Wati? Wati suaminya apa? Enggak stroke itu mah ya? Enggak. Dia mah Oh, meninggal Covid. darah tinggi. Itu. Jadi ibu-ibu perbedaan iri yang positif dengan iri yang negatif. Kalau iri yang positif pengen tapi nggak jatuhin orang yang kita iriin. Kalau yang hasud ada gibokoh, ada hasud, ada hasad. Apa Bu? Gibokoh, ayo coba. Jangan hasut. Hasad, hasad kayak hasud kayak ya. Satu lagi ya, di salah ibu sih banyak ngomong. Jadinya kamu juga banyak nanya gitu ya. Kan kalau nggak nanya nggak Iya. Jadi nggak selesai. Nggak 10 sekarang ya. Fatan itu dari fitnah, yaitu orang yang mengadu-ngadu antara manusia supaya berkelahi, seperti ia memindahkan perkataan dua orang supaya berkelahi, maka yaitu haram lagi dosa yang besar dan dihubungkan pula akan dia orang yang apa tadi menuduh akan orang dan orang yang berpaling daripada berturut antara dua orang yang tiada bertegur daripada 3 hari dengan tiada utur syar'i. Bu, ini ada orang yang berantem. Ibu boleh nggak bertegur sapa? Boleh nggak? Saya nanya boleh dulu nih, boleh apa enggak? Boleh nggak kita tidak bertegur sapa? Ibu ngerti nggak bertegur sapa? belum nanya. Iya. Melihat ustazah kaki melengos gitu ya, boleh nggak? Enggak. Boleh. 3 hari. Oh maksudnya. Iya. Sama suami boleh gitu. Ada gedak dulu. Dia mau nanya. Saya. lagi bisa kita lagi datang gedek ya. Kagak boleh saya buka pembahasan udah mau nyaut gitu kan sih. Kalau saja kan kita. Tar dulu. Bu, boleh kita tidak bertegur sapa. Kayaknya kalau sama suami kagak boleh 3 hari dah. Ya, 3 hari doang. kan makan tiap hari kita ngasih. Tadi Lah, ibu-ibu Makan ngasih terus. makan tapi nggak ngomong. Iya, Marah juga Kan masalah Diam yang baik, pusing. Kagak ngomong. iya diem baik. Diam ngasih baik. ngasih dia. Iya, lah sama itu. Tidak bertegur sapa. Boleh ibu-ibu. Iya. 3 hari. Selama 3 hari itu introspeksi diri masing-masing. Iya. Introspeksi diri masing-masing. Kalau udah 3 hari, maka yang memulai itu adalah paling afdol. Gitu. Jadi sama laki boleh kali 3 hari ya. Adik kata ustazah kagak boleh 3 hari, sehari aja. Iya. Katanya 3 hari. Katanya 3 hari. Tapi kayaknya kayak Habibah Hamid bilang kagak boleh kalau sama suami istri mah 3 hari 1 hari aja. Ya ada 1 hari nih. Ini dari pagi nih, kagak ngegorin laki gitu ya. Sebel banget gitu. Nah, pas giliran malam aja nih, gimana nih? Ya, Mesti, iya. Ibu-ibu, dengerin saya nih. Antara suami sama istri, paling bagus istri dulu negor. Jangan nungguin laki yang negor. Ustaznya
Iya. Karena apa ibu-ibu, laki-laki itu gengsinya tinggi. Iya, jangan nungguin suami yang negorin kita. Kita duluan yang negorin dia. Mau dia yang punya salah kek, mau kita yang punya salah kek, jangan pakai ngeliat siapa yang punya salah. Gitu. Ah, dia yang salah. Ngapain saya duluan yang negor kagak? Nggak boleh, Pak. Ngalah aja kita. Hah? Tuh kan? Iya benar. Gua nggak tahu saja. Jadi jangan pakai ngelihat siapa yang salah, baik suami maupun istri. Suami negor duluan itu cakep. Iya. Apalagi istri. Galak. Siapa? Ustazah Nani galak sama laki. Laki saya mah gak galak, dia mah baik banget. Iya, Ustazah Nani yang galak. Cuman aja saya nggak suka kalau mas saya masak suka nggak dikatakan ini nggak enak ini masak sendiri lo. Pakai lu. Enggak, masak sendiri. Saya bilang masak sendiri kalau nggak enak. Saya kan udah sampai depan bara di depan api. Kok bilang kok? Tapi beruntungnya dia sono sih. Oh, kayak Karni. Oh, kayak Karni ya. Iya, gendong. Salah sampah digede-gedein. Kalau dia makan lakinya Kita salah buang sampah aja marah. Beda. Karni orang Betawi. Oh, mah orang Jawa. Bedanya. Iya. Halus dia mah. Halus dia. Beda jauh. Jauh dah. Enggak, lagian emang dari dulu emang orang watak orang Betawi mah kayak dari begitu. sehat sampai sekarang saja udah tambah emosinya. Saya sabar-sabarin aja deh. Dari dulu ya sih. dari masih biasa bukan orangnya kayak gitu. Gigi sama mata. Saya mah Gigi keketet dong. deket banget. Kan gigi kali giginya keketet, mata melotot. Ya Allah, kalau udah marah tuh. Dia memang ponakan begitu. Keketet orangnya. Sampai tadi sampai Kalau orang Jawa mah emang halus. Beda. Makanya jangan. Kita kalau sekarang mah. Ya sudah, ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya sekian dari saya. Mohon maaf, terima kasih kepada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bini orang-orang mana sanggup. Bini orang Nih, Ustazah Nani cepetan. Iya, oh, tapi kalau yang Betawi kebanyakan begitu. Hah? Tintin, Daud, tintin. Iya, Betawi banyak begitu saja. Pelajaran-pelajaran kepada kita semua, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan, memahami apa yang kita sampaikan. keketet giginya saja orang bergetar. Iya, cuma. Orang bapak mau ngapain giginya bergetar orang. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya kita bersama dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama saya tadi doanya kepada guru kita, orang-orang ini ada yang saya nyautin mulu, saya sakit udah rasanya udah mau saya akan meninggal, saya salah ya. Saya bilang mau saya banyak dosa sama guru saya. Alhamdulillah saja saya sanggutin, ngomong galak aja lo berdua. Saya bisa dapat saja yang dikit dari kepalanya tuh saya meninggal. Saya nyamperin saja, saya ngomong saja, apa saya tidak mungkin. Belum jalan keluar duluan. Saya kan nggak Dia nggak mampir, dia nggak mampir ke bayat saya saya ngajak Ustazah Yuni ada di malamnya di mana Ustazah Yuni saya bilang saya bilang Ustazah maafin saya karena kalau belajar Ustazah ngajar saya suka nyautin itu sekarang Kamu saja ini. Ya saya ditanya. Kalau Ustazah Yayang juga. Iya. Ya sama, saya nyawut juga. Karena pikiran saya kan nyawut. Saya mana? Maksudnya dibuat saya pribadi. Buat naki, buat nguatin. Maksudnya Gak apa-apa emang. Saya mah resep aja. bisa tidak. Usil. nungguin Bayu. Soalnya sakit. Betul banget ya. Alhamdulillah, marilah kita baca Quran surat Al-Fatihah. Sekali lagi saya minta ridhonya pada guru kita. Saya suka melawan, umur saya nggak tahu karena sakit dulu. Ya Allah, baru jalan dikit udah mulai
Kabarnya Bu, kita sama-sama doa biar sehat. Amin. Ya ini ya bikulinatin solihah wa hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah. Iftah lana bi khair wa khtim lana bi khair waj'alna wal hadirina min ahsana ahlil khair. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.